Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Aditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gua di @podcastbukukutu dan akun Twitter gua di @podcastbuku. Kali ini gue mau mereview sebuah buku fiksi karya Eka Kurniawan yang judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Buku ini terbit tahun 2014 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga dengan judul Vengeance is Mine, All Others Pay Cash. Buku ini bahkan pernah masuk nominasi Man Booker International Prize tahun 2016, jadi oke banget pasti bukunya. Dan saat ini buku ini lagi ramai banget dibicarakan karena rencananya akan dibuat versi filmnya yang akan tayang tahun 2021. Mudah-mudahan corona ini nggak menunda jadwal itu ya. Dan semoga nanti pas tayang kita udah bisa nonton di bioskop dengan aman juga. Nah, buku Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini menarik banget karena sebagian besar isinya itu mungkin bisa dikatakan 17+ alias hanya bisa dibaca oleh orang dewasa. Tapi di dalamnya nggak melulu soal seks, soal tubuh dan semacamnya. Ada juga unsur komedi, magical realism juga di dalamnya. Khas buku Eka Kurniawan lah. Buku ini menceritakan tentang seorang preman, petarung, tukang berantem gitu. Yang punya nama unik banget, Ajo Kawir. Sewaktu kecil, Ajo Kawir ini dan seorang temannya yang namanya si Toke, mereka mengintip adegan pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 orang polisi terhadap seorang perempuan yang kurang waras. Tapi bodohnya mereka karena masih anak-anak juga ya. Mereka malah ketahuan. Dan akhirnya Ajo Kawir dipaksa kedua polisi tersebut untuk ikut menyetubuhi si perempuan sinting itu. Sejak itulah kemaluan atau penis dari Ajo Kawir itu nggak bisa berdiri alias nggak bisa ereksi. Seperti laki-laki normal lain, Ajo Kawir merasa nggak pede dengan hal tersebut. Dia akhirnya mencoba untuk tanda kutip menyembuhkan diri dengan hal-hal yang aneh. Kayak mengolesi kemaluannya dengan cabai rawit atau ditusuk sama sengat lebah dan macam-macam lah pokoknya. Tapi berbagai hal yang dia lakukan itu nggak bikin kemaluannya jadi sembuh. Ketika ngobrol sama temennya si Toke dan orang tua si Toke juga, dia akhirnya, coba baca buku stensilan atau buku porno. Bahkan Ajo Kawir ini sempat diajak ketemu pelacur di tempat prostitusi, tapi tetap aja kemaluannya nggak berdiri-berdiri juga. Sampai akhirnya ya udahlah gue nyerah aja dan membiarkan penisnya nggak berdiri. Namun seiring berjalannya waktu, Ajo Kawir nggak bisa nyerah gitu aja karena tiba-tiba dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang namanya Iteng. Iteng ini seorang perempuan yang jago bela diri dan akhirnya dia ketemu sama Ajo Kawir dan semuanya berlangsung sangat cepat. Intinya keduanya saling jatuh cinta satu sama lain. Lambat laun Ajo Kawir nggak bisa enggak, dia harus menceritakan kepada Iteng bahwa dia mempunyai sebuah kelemahan, yaitu punya penis yang nggak bisa berdiri. Di sisi lain, dia nggak mau Iteng jadi mencampakkan dia. Sempet ada dia debat lah dengan dirinya sendiri, aduh gue ngomong nggak ya sama Iteng tentang kelemahan gue ini. Dia juga curhat sama temennya si Toke. Untungnya akhirnya dia memutuskan buat cerita dan Iteng juga menerima itu. Mereka mencapai titik kompromi di mana mereka tetap bisa bersatu, tetap bisa jalan bareng, tetap bisa sampai nikah juga. Gimana lanjutannya? Ya nanti baca sendiri aja lah bukunya. Terlalu eksplisit soalnya penjelasannya. Tapi hubungan Iteng dan Ajo Kawir itu sebenarnya baru bagian pertama dari buku ini. Bagian kedua buku ini justru lebih menarik menurut gue. Karena di sana Ajo Kawir akhirnya tanda kutip berpetualang keluar dari kota asalnya karena satu dan lain hal. Akhirnya dia bertemu tokoh-tokoh lain seperti Mono Ompong, Jelita, dan yang lainnya yang semuanya punya kisah menarik masing-masing. Gue gak akan menceritakan akhir dari buku ini, takut spoiler, nanti kalian baca sendiri aja. Tapi gue cuma bisa bilang, pengalaman membaca buku ini tuh kayak naik roller coaster di Dufan gitu. Ada naik, ada turun, kadang-kadang turunnya tuh bener-bener drastis gitu. Naiknya pelan-pelan tapi langsung jes gitu. Atau seperti kayak kalian lagi jalan gelap-gelap malam-malam di samping kuburan dan kalian harus siap dengan berbagai kejutan yang dimunculkan oleh Eka Kurniawan di buku ini. Selain itu kalian juga mesti siap dengan kelugasan, kejujuran, kefrontalan Eka Kurniawan dalam memilih kata-kata dan adegan di buku ini.
Ada beberapa hal yang ketika gue baca, wah gue gak akan dapet kata seperti ini atau adegan seperti ini di buku lain sih. Pokoknya menarik banget. Gue bahkan udah ngebayangin nih kayaknya emang kalau dijadiin film tuh bakal bagus banget sih. Lebih lanjut akan gue jelasin di segmen kedua, tapi sebelum itu gue mau mengingatkan buat kalian yang mau dukung gue secara finansial, sekarang bisa kunjungi halaman karyakarsa.com/podcast buku. karyakarsa.com/podcast buku. Di sana kalian bisa buka tab dukung, lalu ada tombol dukung di bawah tulisan support podcast buku kutu. Setelah itu kalian bisa transfer dukungan kalian lewat GoPay, OVO, dan metode pembayaran lain. Gue terima kasih banget buat kalian yang udah dukung gue, khususnya Ilyasma, Monica, dan Iqbal Star. Thank you banget. Dalam waktu dekat, uang yang kalian berikan ke gue akan gue belikan buku yang nanti juga akan gue review di podcast ini. Ditunggu ya. Dan sekarang mari kita masuk ke segmen kedua. Untuk buku seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini, gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Hal pertama yang bikin gue suka sama buku ini adalah nama pemeran-pemerannya tuh lucu-lucu banget yang digunakan. Ada Ajo Kawir, Iteng, Mono Ompong, Si Toke, Paman Gembul, Si Macan, Iwan Angsa, dan berbagai macam nama lain yang entah bagaimana nama itu seperti menunjukkan karakter masing-masing tokoh tersebut. Waktu gue ngobrol-ngobrol sama seorang penulis yang namanya Akesa Aninda, halo Eca, dia adalah seorang penulis novel Metropop. Gue sempat bawa juga ke podcast gue. Dia pernah bikin podcast dengan teman-temannya dan waktu itu mereka ngobrol-ngobrol soal buku ini. Di sana temannya tuh kayak mengkritik penggunaan nama-nama tersebut karena terkesan kampungan gitu, nama-nama Ajo Kawir, Iteng, apa gitu. Tentunya mereka bercanda gitu ya, tapi gue akuin nama-nama itu emang beneran unik sih, dan itu justru menggrab gue, menggait gue buat baca lebih lanjut gitu, karena menghadirkan kesan yang berbeda ketika membaca. Selain nama-namanya yang unik, Eka Kurniawan juga nggak segan-segan menggunakan kata-kata yang mungkin buat banyak orang di Indonesia itu dianggap kasar atau tabu buat diucapkan. Gue nggak akan sebut di sini. Tapi yang menarik itu di awal bukunya justru Eka Kurniawan ada tulisan, kan biasa kalau di awal buku ada persembahan untuk ayahku atau ibuku atau apa gitu. Di awal buku ini Eka Kurniawan nulis untuk Ratih Kumala yang merupakan penulis juga, nama penulis juga yang merupakan istri dari Eka Kurniawan. Itu sih yang menarik, di buku ini dia lugas banget menggunakan kata-kata atau adegan atau semacamnya, tapi justru buku ini ditujukan untuk istrinya sendiri yaitu Ratih Kumala. Tapi mungkin kalian khawatir, aduh gue males lah baca buku yang ada kata-kata kotornya atau adegan-adegan yang gimana-gimana gitu. Tapi jangan salah, khususnya buat orang yang udah di atas umur ya, udah dewasa. Menurut gue penggunaan kata-kata oleh Eka Kurniawan itu emang waktunya pas, di adegan yang tepat juga. Jadi itu gak mengubah kesan gue ketika membaca. Gue gak jadi kayak, ih jijik atau apa, enggak gitu. Justru penggunaannya tepat menurut gue. Jadi kalian gak usah khawatir kalau mau baca. Gue malah menganggap bahwa Eka Kurniawan melakukan itu untuk menunjukkan ya inilah realita gitu. Di dunia nyata kan orang banyak mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor. Dan cara mengumpatnya emang seperti itu gitu, gak beda gitu. Kenapa kita mesti mengubahnya di cerita fiksi? Mungkin gue kasih beberapa contoh kutipan atau adegan yang ada di buku ini tanpa bermaksud untuk spoiler, karena gak spoiler juga. Tapi bisa menunjukkan bagaimana cara Eka Kurniawan menulis buku ini. Jadi ada satu adegan yang seperti ini. Bangun, bisiknya. Ia mengambil sabun, menggosokkannya di telapak tangan, memejamkan mata sejenak. Ia kembali memegangi kemaluannya. Bangun, bisiknya. Bangun, bajingan. Bangun, bajingan, demi lolongan anjing di musim kawin. Si burung berpikir dirinya beruang kutub dan ini waktu untuk tidur panjang. Si burung sedang tidur lelap dengan mimpi tentang salju. Tai, gumamnya. Itulah salah satu contoh adegan di buku ini. Terus ada contoh adegan lain ya. Ajo Kawir menunduk ke bawah dan bertanya, "Kamu mau berkelahi dengannya?" Ia menoleh ke arah Jelita. Katanya ia tetap gak mau berkelahi. Kurasa ia sedang merenung, jangan diganggu. Persetan dengan burungmu, ujar Jelita. Itu tadi contoh-contoh adegan atau kutipan di buku seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Menarik banget kan? Dan emang di buku ini gue akui ada adegan seks yang dituliskan secara lumayan eksplisit. Nggak kayak 50 Shades of Grey dan semacamnya, tapi lumayan eksplisit lah. Lebih tinggi lah levelnya dibanding buku-buku romance biasa.
Tapi bukan itu yang menarik perhatian gue. Justru adegan yang paling menarik buat gue justru adalah adegan berkelahi. Jadi ada satu adegan yang ketika gue baca tuh gue ngerasa, wah ini adegan laga, adegan berantemnya ini real banget. Bahkan ada saat baca tuh gue sampai kayak mengernyit gitu. Kalian tahu kan kayak ada adegan yang ketika gue baca tuh gue kayak ngerasa ngilu gitu buat baca lebih lanjut gitu. Rasanya kayak pengen skip tapi nggak mau kelewatan kalau ada detail yang menarik gitu. Kayak ngilu tapi penasaran tapi ngilu juga, ya gitu deh pokoknya. Gue suka banget ketika sebuah buku bikin gue ngerasa kayak gitu. Menurut gue oke banget cara penulis membawakannya. Tapi selain soal tadi, yang pertama nama yang unik, kedua ada penggunaan kata kasar dan adegan yang eksplisit, buku ini punya satu karakter yang membuatnya menarik juga, yaitu alur. Alurnya buku seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini di satu sisi menarik, tapi di satu sisi bikin bingung juga. Karena buku ini tuh pakai alur maju mundur yang kadang-kadang gak slow gitu. Kan buku ini terbagi menjadi beberapa bab ya, dan di dalamnya ada beberapa bagian di setiap bab itu. Nah kadang bagian-bagian itu tuh cuma beberapa paragraf gitu, nggak sampai satu lembar. Nah kadang-kadang ganti bagian itu dia langsung ganti alur, entah lompat ke depan, entah lompat ke belakang. Itu sih yang di satu sisi ini gue kayak rada bingung ketika bacanya. Tapi seiring berjalannya waktu gue jadi lebih terbiasa dan akhirnya lebih memahami, oh ini maksudnya maju, oh ini maksudnya mundur gitu. Ini sih yang menurut gue mungkin buat para pembaca, terutama yang baru ngerasain bukunya Eka Kurniawan itu bakal rada bingung di awal. Tapi seiring kalian baca terus ke belakang, harusnya kalian bisa lebih paham juga sih. Tapi secara keseluruhan, menurut gue, terlepas dari tadi nama, adegan, alur, dan semacamnya, buku ini tuh secara keseluruhan di dalamnya Eka Kurniawan mengumpulkan semuanya dengan diksi-diksi yang tepat banget penempatannya. Selain itu gue ngerasain banget pesan-pesan yang coba diangkat ke buku ini oleh Eka Kurniawan. Gue gak tahu ya dia beneran pengen ngangkat pesan itu apa enggak, tapi at least itu yang gue tangkep dari buku ini. Cerita utama dari buku ini soal burungnya Ajo Kawir yang tidak bisa berdiri itu kayak menurut gue kayak alegori atau pengandaian terhadap hal penting yang tidak juga mempunyai tenaga di kehidupan ini atau di negara ini misalnya. Segala cara mungkin udah kita coba untuk membangkitkan hal penting itu, hingga kita mau gak mau, suka tidak suka, ya udah kita harus nyerah karena hal penting itu gak bangun-bangun. Sesuatu yang kita harapkan untuk bangun, yang kita bisa menggantungkan harapan kita terhadap dia, itu dia gak melakukan sesuatu yang maksimal seperti apa yang kita mau. Dan bagaimana proses menyerah itu yang harus berdasarkan dari hati kita gitu. Dan kita harus menerimanya, jangan setengah-setengah. Ya kalau kita setengah-setengah ya kita bisa jadi stres karena ya emang dia gak bisa bangun gitu. Kalian paham kan maksud gue? Jadi sesuatu yang penting yang sebenarnya kita bisa berharap sesuatu sama dia, sesuatu sama orang itu, atau barang itu, atau sistem itu, tapi itu nggak bisa memberikan manfaat buat kita walaupun kita udah berharap. Itu sih yang gue rasain. Selain itu, buku ini juga menunjukkan bagaimana hubungan transaksional yang terjadi di kehidupan kita, terutama di kalangan grassroots ya, masyarakat umum. Istilah Betawinya itu kayak lo jual gue beli gitu. Di buku ini lugas banget diterangin bagaimana Ajo Kawir terutama ya. Lo nyakitin gue, ya gue akan nyakitin lo gitu. Tokoh-tokoh lain juga menunjukkan sikap yang sama gitu. Buku ini menunjukkan kejujuran dari apa yang ada di dalam hati yang harus diseimbangkan dengan pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan. Walaupun buku ini cukup tipis ya, cuma 260-an halaman gitu. Tapi aneh banget menurut gue, buku ini bisa mencakup pesan-pesan, alegori-alegori, pengandaian-pengandaian, hal-hal implisit yang bisa tersebut dengan baik di buku ini. Gue juga menemukan seorang tokoh yang mungkin kalah populer dari Ajo Kawir atau Iteng. Mungkin orang-orang kalau disebutin buku seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas tuh pasti Ajo Kawir ya, Iteng ya gitu, Jelita ya dan semacamnya. Tapi menurut gue sebenarnya ada satu tokoh yang memainkan peranan yang penting banget di sini, yaitu si Toke. Si Toke ini sahabat dari Ajo Kawir yang dia punya peran terhadap tidak bisa bangunnya kemaluan dari si Ajo Kawir. Tapi sejak kecil itu si Toke ini punya prinsip yang kuat. Dia punya niatan untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Ajo Kawir. Semuanya ia lakukan sendiri tanpa diketahui orang, tanpa Ajo Kawir tahu, tanpa keluarganya dia tahu, dan semua itu ia lakukan tanpa pamrih gitu. Dia cuma care sama temennya Ajo Kawir, teman masa kecilnya, dan apa ya, menurut gue itu romantisasi yang begitu menyentuh sih dari Eka Kurniawan. Jadi ceritanya di tokoh-tokoh ini
Ceritanya di buku ini tokoh-tokohnya tuh nggak ada yang tahu kalau si Tokek ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C. Tapi di buku ini jelasin oleh si narator karena buku ini kan ngambil sudut pandang orang ketiga yang tahu segalanya. Dan di situ diceritain bagaimana si Tokek itu melakukan banyak hal tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa pamrih, yang itu tujuannya untuk kebaikan dari sahabatnya yaitu Ajo Kawir. Itu menurut gue romantis banget sih. I think that's all opini gue tentang buku Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Pokoknya kalian harus baca dan mudah-mudahan kita bisa nonton filmnya nanti. Jangan lupa buat follow podcast Buku Kutu di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Selain itu, buat kalian yang mau dukung gue secara finansial bisa ke karyakarsa.com/podcast buku. karyakarsa.com/PODCASTBUKU. Kalau kalian mau reach out gue untuk ngasih rekomendasi buku atau rekomendasi tokoh yang mesti gue ajak ngobrol, bisa langsung reach out gue di Instagram @podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku, atau email ke podcastbukukutu@gmail.com. Jangan lupa juga buat beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow akun Instagram @potluckpodcast, PODLCK, I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.